Air kolam yang tampak tenang justru menyimpan riak kecil. Sementara Felista terlihat tidak menolak. Danin, punya lo besar banget. Anjir. Danin tak kuasa menjawab. Buruan, Dek. Kesal Felista memukul pelan dada bidang Danin. Lo itu mau masukin apa enggak sih? Gadis itu sudah sangat kesal sekali. Danin tersenyum tipis. Kenapa, Kak? Lo udah gak sabar ya? Tadi katanya takut. Justru kalau lo gesek-gesek gitu malah buat gue makin deg-degan. Felista mencibikkan bibir. Danin hanya menarik sudut bibirnya menahan senyum. Felista dan Danin yang mendengar itu sontak langsung saling menjauh dengan jantung yang berdebar tak beraturan. Wajah mereka memanas bukan karena gairah, tapi karena takut jika ketahuan. Felista menoleh ke arah pintu masuk sambil menurunkan ujung tantopnya, lalu menatap Danin dengan raut wajah panik. Tangannya menyilang di dada yang dilapisi dengan pakaian basah yang tak lagi berguna. Wajahnya langsung memucat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dek, gimana dong? Gue takut banget kalau sampai ketahuan. Lagian lo aneh-aneh aja ih. Panik Felista rasanya sudah ingin menangis sekarang juga. Lo nggak usah panik gitu, Kak. Mungkin Papa cuma kebangun buat minum. Papa nggak mungkin ke kolam renang. Danin meraih hotpants Muniko, lalu menyerahkannya. Udah, cepetan lo pakai dulu. Setelah Felista sudah mengenakan celana dan branya, Om Haris pun muncul membuat Felista semakin panik. Gadis itu buru-buru bersembunyi di belakang tubuh Danin, berusaha menyembunyikan tubuhnya agar tidak dipandang Om Haris. Kalian berdua ngapain malam-malam begini main di kolam renang? Tanya Om Haris, suaranya pelan, berusaha bersikap biasa saja seolah tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Danin melempar pandangan tenang ke arah sang ayah. Kita tadi habis melukis buat tugas sekolah. Danin menunjuk ke arah lukisan yang masih berada di standing easel. Itu buktinya. Om Haris menoleh sebentar, lalu menatap keduanya kembali sambil bersenekap dada. Terus kenapa kalian sampai masuk ke air gitu? Danin terdiam cukup lama karena bingung untuk menjawab apa. Sementara Felista sedari tadi menunduk di belakang tubuh Danin tanpa berani bersuara. Om Haris masih memandang mereka berdua. Tidak senyum, tidak marah, hanya tenang, namun terlalu tenang. Buruan naik, apa enggak dingin malam-malam main air gitu? Ucapnya datar, seperti tak menyadari pemandangan tadi sudah cukup menjelaskan segalanya. Mendengar itu mata Felista langsung membulat. Jika naik tentu saja bra yang ia kenakan akan tercetak jelas, karena tantop putih yang ia kenakan sudah sangat basah sekali. Dek, gimana? Bisik Felista mencubit lengan Danin. Danin yang paham maksud Felista pun hanya mengangguk samar, lalu kembali menatap sang ayah. Papa masuk dulu. Kita nanti naik terus masuk ke dalam. Gak ada nanti-nanti. Cepetan naik sekarang terus masuk kamar. Ini udah malam, tapi kalian malah basah-basahan. Kalau memang mau berenang jangan malam-malam. Suara Om Haris tetap datar. Tidak bertanya. Tidak menuduh. Tapi cukup membuat jantung Felista semakin berdegup kencang. Akhirnya Danin naik terlebih dahulu dan membantu Felista untuk naik ke atas. Felista masih tak sanggup untuk berkata apapun. Ia menunduk dengan kedua tangan yang menyilang di depan dada, menutupi diri sebisanya. Sementara Danin yang melihat tatapan sang ayah, langsung berdiri membelakangi Felista, berusaha menyembunyikan tubuh gadis itu dari pandangan Om Haris. Om Haris kemudian menggeleng pelan, pura-pura perhatian terhadap mereka berdua. Walaupun di balik wajahnya yang tenang, dadanya bergemuruh. Udara malam begini gak sehat, apalagi untuk tubuh muda kayak kalian. Ucapnya datar, namun mata menancap tajam. Cepetan masuk, ganti baju terus istirahat. Jangan sampai kalian demam. Danin menghela napas berat, menatap sang ayah sekali sebelum akhirnya melangkah sambil tetap berusaha menutupi tubuh Felista. Tak membiarkan sang ayah mencuri pandang sedikit pun. Lelaki itu tak menahan.
tak berkata, hanya membiarkan dua pemuda itu pergi. Setelah sampai di dalam kamar, lalu mengganti pakaian dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Badannya terasa lemas sekali dan juga mengigil. Ia meraih selimut dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Felista sedang merasa kesal dengan kejadian tadi. Gara-gara tuh adik tiri sialan, hampir aja kita ketahuan tadi. Tapi untung aja Om Haris nggak curiga. Felista tak mau ambil pusing dan melanjutkan kegiatannya. Menikmati air hangat dari shower yang membasahi seluruh tubuh indahnya. Namun tiba-tiba, Felista merasakan sentuhan di bagian pundaknya. Gadis itu berbalik badan dengan cepat, namun Felista tidak melihat siapapun di dalam sana. Padahal Felista yakin, jika yang menyentuhnya tadi adalah tangan manusia. Tanpa pikir panjang, Felista segera mematikan shower, meraih handuk dan melilitkannya ke tubuh. Kemudian segera melangkah keluar kamar mandi. Namun sesampainya di dalam kamar, ia tetap tidak menemukan siapapun. Padahal tadi Felista sempat berpikir, jika adik tirinya itu sedang menjahilinya lagi. Pikirannya menjadi tak tenang. Sebab, tidak mungkin jika sentuhan tadi dari Danin. Jika Danin masuk tiba-tiba, tidak mungkin Felista tidak menyadari kehadirannya. Tapi nggak mungkin kalau Danin. Aku aja nggak dengar suara pintu, apalagi suara langkah kok. Ih, tapi tadi siapa yang nyentuh aku? Gumam Felista yang mulai merasa aneh. Ia kemudian membuka pintu sedikit lalu mengintip di celahnya. Di luar pun nampak sunyi, tak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Felista pun meraih ponsel dan langsung menghubungi Danin. Namun berkali-kali memanggil tak kunjung diangkat oleh adik tirinya itu. Felista mengedarkan pandangan dengan tatapan was-was. Ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merasa dingin. Entah kenapa tiba-tiba Felista merasa takut. Masa ia hantu? Felista bergidik ngeri. Enggak. Aku nggak boleh berpikiran macam-macam. Pasti tadi itu cuma perasaanku aja. Tanpa pikir panjang, Felista langsung mengenakan piyama tidur, lalu meraih selimut dan menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam selimut. Felista berusaha memejamkan mata dan menepi segala pikiran tentang kejadian aneh tadi. Entah kejadian tadi nyata atau hanya perasaannya saja, namun Felista tetap merasa takut. Ia berusaha untuk melupakan dan tak ingin mengingatnya. Dan setelah beberapa saat, Felista pun akhirnya terlelap juga. Keesokan paginya, Danin membuka matanya perlahan. Meja makan pagi itu terlihat hening tak seperti biasanya. Om Haris, Mama Nadine, Danin, dan Felista belum ada yang mengeluarkan kata sama sekali. Bahkan, sedari tadi Felista tak berani menatap wajah Om Haris. Kejadian semalam membuatnya merasa canggung dengan ayah tirinya itu. Sementara Danin, ia menyuap nasi sambil memikirkan kejadian aneh pada dirinya semalam. Kenapa leher kamu merah? Tanya Om Haris tiba-tiba, membuat Felista yang sedang minum air di gelas jeti terbatuk. Danin yang akan menyuap pun langsung urung dan menatap Om Haris serta Felista secara bergantian. Pemuda itu sama cemasnya dengan Felista, namun berusaha untuk bersikap tenang. Kayaknya aku lagi alergi, Pak. Jawab Felista sembari berusaha menutupi bekas merah di lehernya dengan tangan. Mama Nadine yang duduk di samping Felista pun menyingkirkan tangan Felista yang menutupi lehernya. Danin dan Felista pun akhirnya bisa menghela napas lega. Sementara Om Haris tak mengeluarkan suara lagi. Namun terlihat senyum samar di bibirnya, karena merasa puas setelah melihat wajah Felista yang sedang gugup tadi. Ini belum seberapa. Sayang, Papa akan buat kamu gak bisa menolak keinginan Papa. Batin Om Haris mengeringai kecil. Di sekolah, niat awalnya ingin menemui Danin berubah menjadi tatapan penuh cemburu setelah melihat adik tirinya duduk bersama Susma dengan jarak sedekat itu. Felista mengepalkan tangan kuat, lalu berlalu pergi dari sana dengan dada yang panas. Pasin tangan gue! Felista menepis kasar genggaman Danin dari pergelangan tangannya. Danin menatap Felista dengan raut wajah heran, karena sikap kakak tirinya yang tiba-tiba ketus kepadanya. Lo marah? Kak?
Tanya Danin, namun Felista hanya melirik tajam lalu memalingkan muka sambil bersendekap dada. Danin mendecak. Lo kenapa lagi sih, Kak? Apa lo marah karena kejadian semalam? Tapi kan, lo udah izinin gue. Felista sontak memukul lengan Danin. Bisa nggak? Lo nggak usah bahas hal itu di tempat umum. Ucapnya sambil melirik ke sekeliling dengan perasaan was-was. Iya, maaf. Tapi gue kan gak ngomong secara terang-terangan. Lagian lo kenapa lagi? Kenapa tiba-tiba marah sama gue? Belum sempat Felista menjawab, Veronica datang menghampiri Danin, membuat suasana hatinya bertambah buruk. Felista mendengus kasar sambil memalingkan muka setelah gadis itu berdiri di hadapan Danin. Rasanya, ia sudah sangat ingin sekali menjabak rambutnya. Malam itu, Felista sedang duduk di tepian ranjang sambil memainkan layar ponsel. Namun pikirannya tak benar-benar fokus. Ia merasa penasaran. Sebenarnya ada hubungan apa antara adik tirinya dengan gadis yang bernama Susma? Felista mendengus kesal. Ngapain sih? Duduk berduaan di kelas kayak tadi. Udah berani nyentuh gue, tapi masih aja deket sama cewek lain. Emang dasar adik tiri sialan. Awas aja loh. Deh, gue gak bakal kasih apa yang lo mau lagi. Gumamnya, nadanya penuh dengan emosi. Namun di balik itu, Felista juga tak bisa memungkiri ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Ia merasa semakin tak nyaman dan kesal sendiri jika Danin dekat-dekat dengan perempuan lain. Terutama setelah tahu jika Veronica semakin terang-terangan mendekati adik tirinya itu. Ketakutan yang masih belum ia mengerti semakin bertambah. Felista mendecak sebal. Emang nasib punya adik tiri ganteng? Tapi kenapa gue jadi emosi sendiri sih? Padahal kan terserah dia mau dekat sama siapa aja. Felista meletakkan ponselnya pelan. Apa jangan-jangan gue suka sama Danin? Felista menggeleng cepat sambil menutup wajahnya dengan tangan. Enggak, masa iya gue suka sama adik tiri sendiri? Felista meraih bantal dan memeluknya erat. Lagian mama kenapa pakai nikah segala sama Om Haris sih? Gadis itu pun menutup mukanya dengan bantal sambil menjerit histeris karena pikirannya mulai tertuju pada hal lain. Ia kemudian merebahkan dirinya sambil memeluk bantal, menatap langit-langit dengan pikirannya.